Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal saya yang berjudul Pengembangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hania, NPM 1911090119 dari kelas 4D. Review jurnal saya memiliki beberapa subbab. Yang pertama, materi, yang kedua, program, yang ketiga, prosedur, dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan. Subbab yang pertama yaitu materi. Media pembelajaran yang dirancang secara baik akan sangat membantu peserta didik dalam mencerna dan memahami materi pelajaran. Fungsi media dalam kegiatan pembelajaran bukan sekedar alat peraga bagi guru, melainkan sebagai pembawa informasi atau pesan pembelajaran. Jenis-jenis media: yang pertama, media audiovisual gerak; yang kedua, media audiovisual diam; yang ketiga, media audiovisual semi gerak; yang keempat, media visual gerak; yang kelima, media visual diam; yang keenam, media semi gerak; yang ketujuh, media audio; dan yang terakhir, media cetak. Kemudian subbab yang kedua yaitu program. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, perlu dikembangkan berbagai model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Hal ini perlu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terkesan kurang menarik. Oleh karena itu, peran media dalam proses pembelajaran menjadi penting karena akan menjadikan proses pembelajaran tersebut menjadi lebih bervariasi dan tidak membosankan. Seperti di era globalisasi dan informasi ini, program yang akan digunakan adalah berbasis teknologi. Penggunaan teknologi informasi TI sebagai media pembelajaran sudah merupakan suatu tuntutan, walaupun perancangan media berbasis TI memerlukan keahlian khusus. Bukan berarti media tersebut dihindari dan ditinggalkan. Media pembelajaran berbasis TI dapat berupa internet, intranet, mobile phone, dan CD-ROM atau flash disk. Kemudian subbab yang ketiga yaitu prosedur. Ketut Gede Dharma Putra mengemukakan beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis TI adalah: yang pertama, internet. Internet adalah media sesungguhnya dalam pendidikan berbasis TI. Karena perkembangan internet, kemudian muncul model-model e-learning, distance e-learning, web-based e-learning, dan istilah pendidikan berbasis TI lainnya. Kemudian intranet. Apabila penyediaan infrastruktur internet mengalami suatu hambatan, maka intranet dapat dijadikan alternatif sebagai media pendidikan berbasis TI. Karakteristik intranet hampir sama dengan internet, hanya saja untuk area lokal dalam suatu kelas, sekolah, gedung, atau antar gedung. Yang ketiga, mobile phone. Pembelajaran berbasis TI juga dapat dilakukan dengan menggunakan media telepon seluler. Hal ini dapat dilakukan karena kemajuan teknologi telepon seluler yang pesat. Seseorang bisa mengakses materi pembelajaran mengikuti pembelajaran melalui telepon seluler. Yang keempat, CD-ROM atau flash disk. Alat ini dapat digunakan untuk menyimpan file materi dalam jumlah besar. Alat ini efisien untuk pembelajaran yang lebih simpel untuk menyimpan file. Kemudian, subbab yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki: yang pertama, penyampaian materi pembelajaran yang diseragamkan; yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik; yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif; yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga; yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa; keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja; yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Kekurangannya dapat dilihat seperti dari masalah internet yang belum merata, kemudian masih adanya peserta didik yang tidak mempunyai fasilitas seperti HP, gadget, dan komputer. Lalu, tidak efisiensinya pembelajaran ketika tidak adanya interaksi langsung serta sulitnya mendapatkan sinyal yang stabil. Thank you, see you on next presentation.